Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful Anwar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bisnis global, salah satu materi dari pengantar bisnis. Langsung saja ke materi. Masih ingat dengan sistem terbuka? Sistem terbuka sebagai sistem terbuka di mana dalam sistem itu tidak terlepas dari super sistem, atau berarti kita berbicara masalah lingkungan. Nah, berarti sebuah organisasi tidak pernah lepas dari pengaruh dan berpengaruh dalam lingkungan yang bersifatnya yang berubah-ubah. Tema kali ini kita akan berbicara tentang bisnis dalam konteks global. Globalisasi merupakan batas negara atau jarak antar negara, bukan hambatan lagi bagi masyarakat global, sehingga hasil produksi dapat dijual di berbagai negara. Orientasi pasar juga sudah memperhatikan konsumen secara global atau mendunia, sehingga keuntungan juga bisa diperoleh bukan saja di dalam negeri, melainkan skala internasional. Ada istilah proses globalisasi. Apa itu proses globalisasi? Proses globalisasi merupakan sebuah proses di mana ekonomi nasional dari beberapa negara dari belahan dunia ini, sistem perdagangan dari negara-negara tersebut itu menyatu menjadi sebuah sistem yang terindependen. Jadi di sini kita bicara masalah bisnis ekonomi itu saling tergantung tentunya. Adapun harapan dari proses globalisasi diantaranya ada wealth, kesejahteraan dari sisi geografis, agreement, BOP, dan BOT. Kita harapkan dari proses bisnis globalisasi adalah positif, tapi jangan heran, di sana pun efeknya bisa menjadi negatif atau pengaruhnya dalam konteks threat atau ancaman, bukan opportunity. Jadi kita bisa lihat kelompok negara berdasarkan kesejahteraannya, yaitu ada high income countries, yaitu negara-negara yang pendapatannya tinggi, upper middle income countries, menengah, low income countries, yaitu negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, kita bisa melihat kelompok-kelompok negara dari sisi geografis. Misalnya, benua Amerika, ada Amerika Serikat, Kanada, dan Amerika Latin. Dan ada Eropa, Asia Pasifik, dan Australia. Selanjutnya ada agreement, yaitu kesepakatan kerja bersama antar negara di suatu wilayah tersebut. Contohnya ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. Negara-negara yang termasuk yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ada EU atau European Union, negara-negara yang berada di Eropa Barat. Ada juga AFTA, ASEAN Free Trade Area. Indonesia masuk ke AFTA dan ada 10 negara lain. Agreement akhirnya menghasilkan BOP dan BOT. BOP adalah Balance of Payment, sedangkan BOT adalah Balance of Trade. Sisanya di situ dikatakan ada surplus dan defisit. Negara-negara yang relatif surplus biasanya cenderung sejahtera dan sebaliknya. Teori bisnis internasional, ada beberapa teori. Salah satunya adalah merkantilisme. Ada absolute advantage menurut Adam Smith, ada corporative advantage menurut David Ricardo, ada competitive advantage menurut Michael Porter. Dan juga ada teori Hecker-Ohlin. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ada Leontief paradox. Merkantilisme atau merkantisme yang menjelaskan bahwa negara akan menuju kesejahteraan kalau ia mampu melakukan perdagangan internasional, khususnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang namanya logam mulia. Dalam konteks ini misalnya adalah perak atau emas. Teori yang berikutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith,
yaitu absolute advantage, yang berarti masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan satu macam, khususnya hasil bumi, dan negara lainnya tidak mampu. Contohnya, secara asumsi negara Inggris mampu menghasilkan gandum dan Indonesia mampu menghasilkan kopi. Jadi, Inggris mau tidak mau mengimpor kopi hasil Indonesia karena negaranya pun membutuhkan kopi dan tidak mampu menghasilkan kopi secara absolut. Sedangkan Indonesia tidak mampu menghasilkan gandum secara absolut, sehingga kita mengimpor gandum dari Inggris. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara akan mengimpor suatu produk yang tidak mampu dihasilkan. Sebaliknya, dia akan mengekspor produk yang dia mampu dihasilkan. Yang berikutnya adalah David Ricardo mengkritisi bahwa absolute advantage kurang tepat. Yang tepat adalah comparative advantage, yaitu setiap negara bisa mengekspor apapun sejauh dia itu secara komparatif. Secara relatif dia lebih efisien dibandingkan negara lain. Misalnya Australia atau Thailand bisa menghasilkan beras relatif dan efisien dibandingkan dengan Indonesia. Maka Indonesia akan mengimpor beras dan mereka akan mengekspor beras karena secara komparatif dia relatif lebih efisien. Competitive advantage yang dikemukakan oleh Michael Porter. Competitive advantage di sini kita berbicara masalah keunggulan bersaing. Sama-sama bisa menghasilkan, sama-sama efisien. Tetapi ia mampu lebih baik atau mampu melayani atau mampu memuaskan pelanggan lebih baik dibandingkan yang lain. Dan juga cepat beradaptasi dengan perubahan. Negara tersebut mampu secara sistematik mengikuti perubahan. Teori selanjutnya yaitu Heckscher-Ohlin teori, bahwa tergantung endowment yang dimiliki oleh negara itu. Misalnya Amerika, kita akan mengatakan endowmentnya cenderung modern atau advance. Mereka itu lebih kepada namanya capital intensif. Negara-negara yang capital intensif, dia akan mengekspor yang produknya dihasilkan oleh industri yang capital intensif. Sedangkan Indonesia atau India termasuk labor intensif atau lebih murah secara relatif di tenaga kerja atau di sumber daya. Entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Idealnya, menurut Heckscher-Ohlin, dia akan mengekspor produk-produk yang level intensif. Misalnya garment dan lain-lain membutuhkan banyak tenaga kerja. Tapi menurut Leontief paradoks, yaitu ternyata ada kasus yang unik di negara-negara yang harusnya mengekspor kapital intensif, justru ia mengekspor labor intensif dan sebaliknya. Contohnya, Amerika mengekspor garment di mana garment industri sendiri adalah labor intensif. Model-model ini disebut adalah Leontief paradoks. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi bisnis global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.